Pria ini bernama Mio. Ia bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel. Dalam kesehariannya, Mio ini bergaul dengan teman seprofesinya yang bernama Orson. Mereka sangatlah akrab. Bahkan saking akrabnya, Mio tidak sungkan bercerita pada Orson tentang aktivitasnya di atas ranjang bersama pasangannya. Hari itu Mio bilang pada Orson jika ia baru saja putus dengan pacarnya. Mio mengaku tidak sanggup melayani hasrat berlebihan dari sang pacar. Di waktu yang lain, Mio diberitahu oleh atasannya jika ia direkomendasikan sebagai supervisor. Semua itu berkat kinerjanya yang memuaskan. Namun jadi atau tidaknya ia diangkat sebagai supervisor, semua tergantung pada keputusan general manager yang bernama Bianca. Saat jam makan siang, Mio tanpa sengaja bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Ivy di restoran hotel. Baru sebentar mereka melepas rindu, Mio pun harus pamit karena ada pekerjaan yang menunggunya. Nah, ketika Mio dan Orson sedang memeriksa CCTV hotel, mereka melihat sosok Ivy di lantai 12. Dan perlu kalian tahu, lantai 12 di hotel ini hanya digunakan oleh orang-orang penting. Mio yang penasaran lantas memeriksa kamar yang digunakan Ivy di saat gadis itu sedang pergi keluar. Namun saat Mio sudah berada di dalam kamar, Ivy tiba-tiba kembali ke tempat itu. Dari balik persembunyiannya, Mio menyaksikan Ivy dan Bianca si general manager sedang bermesraan. Mio yang biasanya ceplas-ceplos pada Orson, kali ini hanya diam saat temannya itu bertanya apa yang terjadi di kamar Ivy. Mio nampak tidak percaya kalau Ivy suka pada sesamanya. Beberapa menit kemudian, Mio dan Ivy tanpa sengaja kembali bertemu di restoran. Seolah tidak terjadi apa-apa, Mio melayani obrolan dari Ivy. Di sana Mio bercerita jika ia baru saja putus dengan pacarnya, dan untuk hubungan berikutnya, Mio berharap bisa sampai menikah. Sementara Ivy sendiri mengaku belum punya pacar dan sedang fokus pada pekerjaannya. Obrolan tadi akhirnya mengembalikan keakraban Mio dan Ivy seperti 12 tahun silam. Bahkan malam harinya mereka masih ngobrol lewat video call. Namun saat seru-serunya ngobrol, mendadak mantan pacarnya Mio muncul dengan pakaian minim. Merasa tidak nyaman dengan apa yang dilihatnya, Ivy lantas mengakhiri video call tersebut. Keesokan paginya di restoran hotel, Mio buru-buru menjelaskan pada Ivy tentang kedatangan mantannya kemarin malam. Ia menegaskan kalau mereka sudah putus dan tidak terjadi apa-apa di antara mereka malam itu. Di sini Mio seolah-olah memberi kode jika ia tertarik pada Ivy, tapi sayangnya yang bersangkutan nampak cuek dengan penjelasan Mio. Setelah Ivy pulang, Mio kembali dipusingkan dengan kedatangan mantannya. Wanita bernama April itu nampaknya masih tidak rela diputuskan oleh Mio. Dengan ekspresi gregetan, Mio pun menjelaskan jika ia tidak mampu mengimbangi hasrat dari April. Sebelum pergi, Mio mendoakan gadis itu agar mendapatkan pria yang sepadan dengannya. Sementara itu di kamar hotel, Ivy dan Bianca terlihat baru selesai bermesraan. Di sana Ivy menjelaskan tentang hubungan pertemanannya dengan Mio. Karena merasa Mio adalah orang yang kompeten, Ivy lantas membujuk Bianca untuk menjadikannya sebagai supervisor. Bianca pun menjawab akan mempertimbangkannya. Sementara itu di tempat lain, Mio membocorkan hubungan Ivy dan Bianca pada Orson. Ia juga bilang tentang ketertarikannya pada sosok Ivy.
Keesokan harinya, Mio dipanggil ke ruangan Bianca untuk wawancara. Saat berbicara dengan Mio, Bianca nampak terkesan dengan visi karyawannya itu. Nah, setelah menyelesaikan sesi wawancara tersebut, Mio diam-diam memoto jadwal Bianca dari komputer sekretarisnya. Tujuannya adalah ketika Bianca sibuk, maka Mio akan mengajak Ivy jalan-jalan. Suatu hari hal itu pun terjadi dan Mio membawa Ivy ke sebuah taman. Di sana Ivy mengaku jika dirinya suka pada sesama. Hal itu terjadi sudah cukup lama. Tanpa sepengetahuan keluarganya, Ivy ternyata sudah menjalin hubungan dengan beberapa wanita sejak dari SMA. Saat itu Mio meyakinkan jika dirinya akan selalu ada ketika Ivy membutuhkannya. Dan semenjak saat itu, Mio dan Ivy banyak menghabiskan waktu bersama ketika Bianca sibuk bekerja. Suatu hari, saat dirinya sedang sedih, Ivy mengajak Mio ke kamarnya. Di sana gadis itu pun curhat jika Bianca akan segera menikah dengan pria pilihan orang tuanya. Jadi selama ini tidak ada yang tahu dengan hubungan mereka dan Bianca berpura-pura sebagai wanita normal di depan orang tuanya. Akhirnya malam itu dilewati Mio dan Ivy dengan minum-minum sampai tidak sadarkan diri. Suatu hari, Bianca tiba-tiba mengangkat Mio sebagai supervisor. Namun sebagai imbalannya, Bianca ingin Mio membocorkan dengan siapa Ivy berselingkuh. Wanita itu curiga, akhir-akhir ini Ivy agak tertutup padanya. Kesempatan emas itu pun dimanfaatkan Mio untuk mengkambing hitamkan April, mantan pacarnya yang rese. Ia pun berbohong jika Ivy telah berselingkuh dengan April. Dan tak perlu waktu lama, April yang kebetulan sedang menginap di hotel tersebut langsung diusir oleh Bianca. Teror yang dilancarkan April pada Mio selama ini ternyata hanya sandiwara belaka. Semua itu dilakukannya agar Mio trauma dengan wanita dan berganti haluan jadi menyukai pria. Nah, misi tersebut dijalankan April bersama Orson, teman akrabnya Mio sendiri. Ternyata selama ini Orson diam-diam suka pada Mio dan minta bantuan April untuk menerornya. Semakin dekat hari pernikahan Bianca, maka makin galau pula Ivy dibuatnya. Di saat seperti itu, keberadaan Mio seolah menjadi pelampiasan bagi Ivy, hingga akhirnya mereka pun melakukan hubungan layaknya suami istri. Berhubung Ivy sudah tidak mau menemuinya lagi, Bianca pun mengirimkan pesannya lewat Mio. Ia bilang jika pernikahannya dibatalkan. Bianca juga menambahkan kalau dirinya tahu Mio ada hati pada Ivy. Meski begitu, ia tetap menaikkan jabatan Mio karena ingin melihat Ivy bahagia. Ketika mencintai seseorang, bukankah kau ingin ia bahagia? Oleh karena itu, Bianca siap melepaskan Ivy untuk Mio. Apa yang dikatakan oleh Bianca tadi kemudian dicurhatkan Mio pada Orson. Seketika Orson merasa tertampar dan mengajak April untuk berhenti meneror Mio. Sementara Mio sendiri makin sadar jika hati Ivy bukanlah untuknya, melainkan untuk Bianca. Oleh karena itu, ia memberi dukungan pada Bianca untuk memperjuangkan cintanya pada Ivy. Meskipun wanita itu tidak bisa memberikan sebuah keluarga untuk Ivy, tapi bersamanya lah Ivy bisa bahagia. Dengan penuh lapang dada, Mio mengantarkan Ivy untuk bertemu dengan Bianca dan akhirnya dua wanita itu pun berbaikan. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Mio mulai bekerja sebagai supervisor.